Jadi bentuknya tuh kayak cincin. Cincinnya tuh emang sudah ada dipasang scannernya gitu yang terhubung ke ponsel. Mungkin lebih efektif sih menggunakan langsung terdeteksi ke ponsel kali ya. Saya kesimpulan. Sekolah inklusif atau SLB? Saya jadi keingetan gitu ketika Kak Puri tentang ngomong Braille di dalam obat-obatan, lalu segala macam. Saya keingetan pengalaman tunanetra yang ada di Jepang gitu. Terutama mahasiswa tunanetra Indonesia yang pernah ke Jepang. Mereka tuh akses banget. Bahkan dalam arti gini, bukan hanya kayak konstruksi wilayahnya, kayak konstruksi tata letak kotanya gitu yang aksesibel, tapi produk-produknya itu juga aksesibel. Kayak misalnya yang pernah saya tonton ya gitu, ada di satu minimarket atau supermarket gitu, dia menjual produk shampoo. Nah di sana tuh udah ada regulasinya tuh untuk membedakan mana yang shampoo, mana yang conditioner. Jadi tunanetra itu nggak perlu lagi minta bantuan sama kasirnya buat milihin mana shampoo, mana conditioner. Jadi di sana tuh udah ada tandanya sendiri, yang conditioner itu agak kasar, yang ini misalnya halus gitu, yang shampoo halus, ada standarnya gitu di sana. Nah kalau menurut saya emang di Indonesia perlu sih kita perusahaan-perusahaan produk produk apa aja gitu, makanan ke alat mandi dan seterusnya, bikin kayak gitu ya. Mungkin gak sih kita bikin kayak gitu? Mungkin banget. Regulasi. Mungkin banget sih, karena itu juga emang penting ya buat kehidupan kita, apalagi buat yang sudah remaja atau dewasa atau yang sudah berumah tangga gitu ya dalam memberikan peralatan yang kayak gitu. Nah, tapi ada nih salah satu mahasiswa juga ya, kebetulan mahasiswanya alumni UPI yang menciptakan teknologi. Jadi teknologinya itu bisa bisa menjelaskan atau memberitahukan objek apa itu gitu. Misalnya jadi bentuknya tuh kayak cincin. Cincinnya tuh emang sudah ada dipasang scannernya gitu yang terhubung ke ponsel. Mungkin lebih efektif sih menggunakan langsung terdeteksi ke ponsel kali ya. Tapi ini dari cincinnya tuh jadi ke apa tuh namanya kan tiap-tiap barang itu tuh ada kayak barcode gitu ya. Nah, kayak di scan langsung dia ngomong harga itu makanan atau jenis apa atau sampah atau sabun merek apa, rasa apa gitu. Mungkin itu dalam ininya kali ya, dalam auditorinya gitu. Enggak spesifik ke bentuk ataupun tekstur si barangnya itu sendiri gitu. Ya, jadi itu udah ada ya sebenarnya. Cuman udah di ini belum, udah kayak dijual bebas atau di ini apa masih dalam prototype? Sebetulnya udah jadi, cuman memang si alat tersebut tuh masih masih bisa difungsikan untuk satu istilahnya ya, satu market aja gitu. Jadi kan ada beberapa market, misal market A. Nah, udah cukup di satu pasar itu aja gitu, di daerah Bandung gitu kan. Kalau misalnya dipakai di warung-warung atau lain itu tuh kayak nggak ada. Nanti si alatnya tuh bilang database tidak ditemukan kayak gitu. Jadi emang masih perlu pengembangan. Oh, jadi memang yang dapat dideteksi itu memang produk yang dijual satu minimarket atau supermarket gitu ya? Iya. Oh, oke. Bisa kembangin lagi tuh, mantap. Nah, betul kan. Jadi buat anak-anak muda gitu kan yang memang tertarik banget gitu terkait teknologi asistif gitu, terutama buat membantu atau yalah pokoknya mah untuk menjadikan negara Indonesia semakin inklusif gitu ya. Amin. Misal bisa tuh kan menciptakan teknologi-teknologi yang seperti itu ya, tidak hanya aksesibel buat tunanetra tapi aksesibel for semuanya gitu. Ya mungkin bisa dikasih deadline untuk teman-teman yang ngembangin itu. Bisa tolong buka pre-order mungkin. Untuk kita. Oke. Nah, ini semoga bisa didengar sama yang lain juga ya percakapan ini.
tentang mungkin teman-teman ada yang ide nih mungkin dari universitas-universitas lain gitu punya ide yang bisa lebih mengembangkan lagi, kita sangat-sangat dukung gitu dari kaum disabilitas sendiri gitu. Nah, apa kan tadi? Nah, ini sebelum ke yang terakhir ya, sebelum kita tutup itu ada pertanyaan gini. Saya kasih pilihan gitu ke Teteh ya. Saya kasih pilihan ke Teteh. Teteh cara jawabnya terserah kayak gimana, terserah Teteh jawabnya gimana. Kan jadi ngomong Teteh kebiasaannya. Oke, nggak apa. Oke, terserah Teteh. Mau jawabnya kayak gimana? Tapi saya kasih pilihan. Ini konteksnya disabilitas murni ya. Disabilitas murni mau tunanetra, daksa, grahita, apalagi rungu. Ini konteksnya keseluruhan gitu. Jadi mau jawab satu-satu dari tunanetra dulu boleh, ke rungu dulu boleh, satu-satu gitu, rungu atau misalnya pengen satu aja tunanetra gitu. Sebagai penyandang tunanetra juga ya kita. Nah, saya kasih pilihan. Sekolah inklusif atau SLB? Cara jawabnya terserah. Oke. Sekolah inklusif atau SLB? Sebenarnya sih dua-duanya juga bagus ya. Maksudnya punya keunggulan masing-masing. Tapi aku lebih memilih sekolah inklusif. Karena memang meskipun sekolah inklusi di negara ini gitu kan masih belum merata gitu ya untuk pelayanan secara akademiknya ataupun prasarananya gitu. Tapi kenapa ya? Karena memang anak-anak atau apa ya, teman-teman disabilitas gitu ya. Selain daripada tunanetra gitu, semua kekhususan lah ya intinya. Itu tuh berhak buat bergaul dengan teman-teman yang normal. Supaya apa? Supaya mereka tuh emang bisa membiasakan untuk kedepannya dalam dalam pekerjaan, bersosialisasi dengan masyarakat dan lain-lain. Beda halnya sih kalau kekhususan tersebut emang kategorinya sudah sangat berat. Nah, mungkin itu bisa langsung dilemparkan atau dialihkan ke SLB kayak gitu. Karena memang jujur ya, pengalaman di sekolah inklusi itu pasti lebih banyak gitu yang bisa kita dapatkan, entah itu dalam hal akademiknya, entah itu dalam interaksi sosialnya, dan juga pengalaman-pengalaman menarik lainnya gitu yang mengakibatkan diri kita tuh menjadi sama gitu dengan teman-teman yang lainnya gitu. Modal knowledge-nya sama lah ya gitu. Ya, I think so. Saya juga mikirnya gitu. Untuk apa namanya? Ya, mungkin yang murni-murni gitu ya, terutama tunanetra gitu, lebih ke arah inklusif gitu. Meskipun ini pemikiran, ini kita share pemikiran ya. Pemikiran aku mungkin label inklusi itu ada unrelevannya karena gini, seperti banyak kasus yang pernah saya alami, mungkin Teteh pernah alami juga, dan Teteh juga pernah cerita gitu, ada temen atau di kelas Teteh yang waktu itu pengen masuk inklusi kan kasusnya. Nah, kasus yang sering terjadi kan sekolah-sekolah ini gitu yang katakanlah mereka bicaranya belum siap gitu. Mereka kan bisa katakan quote on quote alibi gitu. Quote on quote alibinya adalah sekolah saya bukan sekolah inklusif gitu, bukan sekolah inklusi gitu. Jadi kita tidak terima gitu. Kalau menurut saya gitu ya, kayaknya konsep inklusi ini secara nggak langsung gitu, kalau kita mendengar alibi mereka gitu, itu jadi
eksklusif gitu. Konteks inklusif menjadi eksklusif karena mereka mengkategorikan inklusi itu adalah sesuatu hal yang sendiri gitu. Padahal inklusi itu adalah seluruhnya gitu, mencakup seluruhnya gitu. Nah, saya merasa bahwa ada satu kehilangan makna gitu di sana, antara ada makna inklusinya tuh agak hilang gitu, menjadi sesuatu yang inklusi menjadi sesuatu yang eksklusi gitu, karena mereka mengkategorikan dirinya bukan inklusi gitu. Gimana Teh menurut Teh? Betul. Emang kebanyakan sekolah yang belum bisa atau bahkan tidak mau mungkin ya menerima anak disabilitas gitu untuk masuk ke sekolah reguler gitu kan. Emang rata-rata kebanyakan alasannya tuh kayak gitu. Ya saya juga berpengalaman lah ya ditolak gitu kan. Kita berdua deh sama. Ya, lanjut. Di berbagai sekolah udah hampir semua ditolak. Nggak ada gurunya, belum menjadi inklusi, atau bahkan belum siap menerima anak berkebutuhan khusus gitu. Padahal sekolah inklusi atau sekolah reguler itu tuh bisa barengan nih dengan sekolah khusus gitu kan. Bahkan sekarang kan udah ada tuh namanya GPK, guru pendidikan khusus atau guru pembimbing khusus gitu kan. Yang seharusnya ada di setiap sekolah reguler kayak gitu. Jadi emang sekarang terkesannya jadi berubah makna nih, inklusif yang eksklusif gitu. Ya, sebenarnya kalau kita ingin melihat ke belakang gitu, sebenarnya aturannya udah ada kan, sebenarnya dari zaman kita tuh sebenarnya udah ada gitu. Cuman baik lagi di Indo lah, di Indonesia ini memang yang banyak kendala itu sosialisasi gitu. Dan ketika kita ngajukan katakan kita mengajukan undang-undangnya gitu, hukum seperti ini, terkadang mereka justru beralibi oh iya ini belum disosialisasikan gitu. Jadi seolah-olah kok harus dari pemerintah mulu gitu, harus ada sosialisasi resmi dulu gitu baru kalian mau gitu, seolah kayak gitu. Benar. Padahal kan emang sudah tercantum gitu ya untuk ininya, untuk apa istilahnya, peraturannya atau apa sih yang mengatur sekolah inklusif itu sendiri gitu. Nah, aku juga pernah ada obrolan dengan salah satu dosen gitu kan. Emang kebanyakannya belum ada sosialisasi gitu dari daerah gitu kan misalnya. Karena emang khususnya misal nih dari pemerintah tuh emang udah mengadakan sosialisasi gitu terkait inklusi ini sendiri, akan tetapi ada yang memang meneruskan, ada yang memang cukup stop aja di situ. Misalnya dari Disdik Jabar, gitulah. Dari Disdik Jabar misal melakukan sosialisasi terkait sekolah inklusi gitu kan kepada semua guru teh hadir, misalnya gurunya hadir misalnya, atau yang hadir tuh misal yang mewakili atau apalah yang seharusnya diwakili oleh kepala sekolah malah diwakili sama siapa misalnya gitu kan, atau yang harusnya diwakili oleh kepala daerahnya malah sama siapa. Nah sehingga emang ini tuh sosialisasinya emang gak merata gitu, gak merata sampai ke akar-akarnya. Dan emang itu tuh bisa dijadiin suatu alibi atau alasan ya bagi sekolah-sekolah yang nggak mau nerima anak berkebutuhan khusus gitu, dengan ya udah dah nggak ada sosialisasinya juga kayak gitu. Gitulah. Kita udah dalam banget nih, pembahasannya dalam banget. Ada tadi aku ngomong apa tuh? Nah, kita agak keluar dari yang dalam-dalam dulu. Kita akan masuk ke dalam hati, asik dalam hati. Halo? Iya, apa tuh? Nggak apa-apa sih yang dalam hati pun asal jangan sampai baper. Oke, gini. Gimana ya? Saya itu ada beberapa pikirannya, ya. Bukan ada beberapa pikirannya, pendapat gitu. Ini dulu deh. Ada sih satu pertanyaan, cuman agak sulit diungkapin. Tapi yang ini dulu.
Menurut Teteh, uh, menurut Teteh ya, uh, lebih uh, lebih enak jadi tunanetra yang dari lahir atau yang di tengah jalan, menurut Teteh? Oke, menarik. Nah. Emang ini yang sempat aku rasakan dan rasakan gitu ya. Lebih baik atau di tengah jalan. Lebih baik dari lahir. Karena? Kalau dari lahir, aku berpikirnya gini ya. Ini aku pribadi ya. Mungkin tiap-tiap orang berbeda. Karena untuk aku pribadi, kalau dari lahir aku udah tahu nih kondisinya tuh kayak gini. Maksudnya aku nggak tahu gelap itu seperti apa yang sesungguhnya gitu kan, atau memang aku nggak tahu takut itu seperti apa. Ya udah aku biasa aja menjalani karena memang dunia aku udah seperti itu gitu kan. Dan emang udah terbiasa. Tapi beda halnya dengan tunanetra di tengah jalan. Itu bener-bener kena banget ke psikisnya. Karena sebelumnya emang bisa ngeliat, bisa lari-lari, bisa tahu terang dan gelap. Tapi pas udah jadi tunanetra, aduh, jadi down gitu. Ya mungkin untuk aku pribadi yang mentalnya biasa aja itu kayak down. Dan bahkan untuk sekarang aja masih kepikiran nih, aduh gimana nih kalau jadi total. Padahal kan nggak ada biasa-biasanya gitu kan. Maksudnya untuk penyesuaian nanti tuh seperti apa? Apakah beda ataukah masih tetap sama? Apakah bisa atau enggak gitu kan. Tapi beda halnya kalau misalnya udah ngerasain dari total, nggak usah ada tuh pemikiran yang kayak gitu. Udah enjoy aja gitu. Makanya aku lebih memilih total dari lahir. Iya. Anyway, for your information, untuk teman-teman yang lagi nonton, Kak Puri ini sebenarnya apa ya? Kita ada perbedaan kondisi tunanetra ya. Kalau saya itu total, nggak dari lahir juga memang. Tapi Kak Puri ini masih low vision ya Kak? Masih low vision ya? Iya, masih low vision. Ya, masih low vision. Nah tapi nih, saya pengen tembak lagi deh. Nah, tapi kan kalau apa ya, dari lahir itu kita nggak pernah tahu, dalam arti gini, dalam komunikasi kayak misalnya gini, warna merah, warna biru, tunanetra dari lahir nggak akan tahu apa itu merah, apa itu biru. Mereka hanya tahu namanya saja, merah, biru, pink, dan apa namanya, label-label dari warna itu, kayak misalnya pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki gitu kan. Hanya tahu soal itu gitu. Dan ketika dikonseptualisasikan gitu ke mereka, ketika berkomunikasi, mereka ada keberatan juga dong. Kayak misalnya pilih baju merah gitu, mereka nggak tahu merah itu seperti apa gitu. Dan atau juga misalnya pilih yang bentuknya segitiga gitu, mereka nggak tahu bentuk segitiga, mereka cuma tahu bentuk yang mirip segitiga. Which means ini apa namanya, yang apa namanya, segitiga yang timbul gitu, yang mereka tahu itu segitiga dua dimensi, mereka nggak tahu konsepnya gitu kan. Nah tapi kan kayak gitu kan, untuk yang total gitu, mereka punya miscommunication, punya apa namanya, komunikasi yang berat gitu untuk sesuatu yang visual gitu. Sementara yang kita mudahnya, kita pernah tahu segitiga itu apa, kotak itu apa gitu. Persegi dan kotak bedanya kita tahu gitu. Iya, mungkin lebih tepatnya ke ini sih ya, lebih tepatnya ke mereka apa sih istilahnya, mempersepsikan dari warna itu sendiri atau dari bentuk itu sendiri, karena memang dari masing-masing orang yang totally blind gitu ya, di sini khususnya mereka punya persepsi yang berbeda-beda gitu terkait warna, terkait bentuk, terkait objek apapun yang memang itu harus apa ya, bisanya cuman diakses oleh visual. Nah mereka tuh pasti punya apa istilahnya ya, persepsinya masing-masing gitu kan. Sementara kan kalau emang low vision emang udah tahu kan ya, karena masih bisa kelihatan nih gitu, entah itu low visionnya jauh ataupun dekat kan masih bisa tahu bahwa merah atau bentuk tuh seperti ini gitu. Ya, oke. Saya to be honest, sebenarnya saya ada seperempat juga sih sama Kak Puri.
tentang ini tambahan aja ya yang tadi ya, tentang nggak enaknya tunanetra tengah jalan gitu. Saya bisa bilang saya nggak bisa bilang blind dari lahir itu enak apa enggak gitu, lebih baik apa enggak, saya nggak bisa bilang lebih baik apa enggak, tapi yang saya bisa, sepanjang yang saya tahu dan saya rasakan gitu, bahwa ya tunanetra tengah jalan sulit, dalam arti ya psikisnya kena gitu, dalam arti gini juga, konsepnya itu sama seperti konsepnya itu bukan lagi kita nggak punya, tapi kita kehilangan. Ibarat orang jalan itu bukan dia nggak pernah naik, tapi dia terjatuh gitu. Bahasanya kalau kita ibaratkan kaya dan miskin, ada perbedaan orang yang miskin memang dari awal miskin, sama orang yang awalnya miskin terus jadi kaya, terus at the moment dia ini terjatuh gitu. Itu kan ada serangan, bukan hanya serangan dari keuangan atau hal-hal yang bersifat material saja. Dia dari psikologinya aja juga ada masalah gitu kan. Betul. Nah, jadi ya beratnya dari tengah jalan sih itu ya, apa namanya? Ya meskipun itu emang udah kita lalui ya, udah selesai gitu untuk orang-orang kayak kita gitu soalnya. Yes, itu aja sih yang ingin saya tanyain. Aduh, tadi ada pertanyaan lagi jadi lupa. Waduh. Panjang banget tadi pembahasan tentang pemilihan itu. Nah, next time deh, Teteh pengen ada project apa atau ada kegiatan apa sebagai penutup nih? Kegiatan atau project? Next time apapun, mungkin Teteh pengen buat apa gitu. Ya, gimana? Ya soalnya Teteh ada pengen buat apa gitu next time setelah ini. Aku sih bebas ya, mau diajak project atau kegiatan apapun juga asalkan mengasihkan gitu dan bermanfaat. Oke. Kayaknya udah lama banget nih kita. Udah berapa menit nih? Oh iya, udah lama banget. Saya nggak mau banyak ganggu waktu Teteh karena mungkin Teteh juga sibuk. Oke. Santuy sekarang. Oke, untuk penutup, thank you very much untuk teman-teman yang sudah menonton podcast Hi Hello. Anyway, ini saya akan namakan Hi Hello. Okay. And don't forget to like, terserah sih mau di like atau di subscribe, terserah. Yang penting dari sebuah video adalah viewersnya gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh di-share lewat WhatsApp, lewat Gmail, apapun lah platformnya gitu, TikTok atau apapun. And sekali lagi thank you very much. Hokun mahap. Domo arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Allah karim. Udah. Saya.